Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, sudah hafal kan bunyi nilai-nilai Pancasila? Ayo kita sebutkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Next, kita bahas selanjutnya, yaitu apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dalam Pancasila ada semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Sanskerta dan ada dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nilai-nilai Pancasila. Di tengah lambang burung Garuda terdapat 5 lambang Pancasila yang mempunyai arti masing-masing dalam sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai-nilai dari tingkah laku bangsa Indonesia sehari-hari. Nilai tersebut dapat ditunjukkan secara langsung melalui sila-sila dalam Pancasila. Baik, kita bahas tentang sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Nah, istilah ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Sikap yang mencerminkan sila ke-1, yaitu 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Kelima, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari di sila pertama yaitu misalkan teman kalian yang sedang berbeda agama akan melaksanakan ibadah. Nah, sebagai teman, kalian harus menghargai, menghormati ketika temannya sedang melaksanakan ibadah, malah tidak mengganggunya ya. Itu salah satu contoh. Nanti kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain. Yang selanjutnya yaitu sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Di sila kedua ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini, atau biasa disebut dengan persamaan derajat. Nah, sikap yang mencerminkan sila kedua. 1. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Contohnya ya, kita tidak boleh memilih-milih teman karena dia kaya atau karena dia satu suku, tetapi kita harus berteman dengan semuanya, baik berbeda suku, agama, warna kulit, maupun tingkat ekonomi ataupun tingkat pendidikan. Itu salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian juga harus menyebutkan contoh yang lainnya. Nah, sikap yang mencerminkan sila kedua selanjutnya adalah menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Berikutnya, membela kebenaran dan keadilan. Lanjut,
menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan tidak melakukan diskriminatif atau berperilaku tidak adil. Ya. Selanjutnya, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin, di mana di sila ini adalah berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Sila yang mencerminkan sila ketiga yaitu 1. Cinta pada tanah air dan bangsa. Kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Ketiga, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Kelima, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Keenam, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Salah satu contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mencintai produk-produk Indonesia. Nah, contoh yang lainnya kalian bisa menyebutkan nanti di tugas nanti ya. Berikutnya adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Istilah ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sikap yang mencerminkan sila keempat, yaitu 1. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kelima, menghormati hasil musyawarah. Keenam, ikut serta dalam pemilihan umum. Contoh yang mencerminkan sikap sila keempat, yaitu misalkan di sekolah. Kemarin di awal kita masuk sudah memilih ketua kelas dengan cara voting, ya. Lalu terpilihlah Siva sebagai ketua kelas. Nah, karena kalian yang memilih Siva, maka kita harus menerima atau menghormati hasil musyawarahnya. Nanti kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat baik di dalam keluarga, sekolah maupun di masyarakat ya. Selanjutnya adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Di sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima yaitu menghargai hasil karya orang lain. Terus kedua, berbuat adil dan tidak pilih kasih. Ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kelima, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Ketika kalian sudah latihan menabung di rumah, baik di celengan ataupun di bank, berarti sikap kalian sudah mencerminkan sila kelima. Nanti kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain ya. Oke, itulah sikap yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila. Semoga kita semua bisa sikap kita bisa mencerminkan kelima sila dalam Pancasila. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.